Halo sahabat berbagi, apa kabar Anda? Saya Dr. Boy Abidin di konten YouTube Dr. Boy Abidin. Baru-baru ini Anda mendengar ya, viral di beberapa media sosial ada seorang artis yang cukup terkenal melakukan egg freezing, pembekuan sel telur. Buat apa sih dibekukan sel telur? Bagaimana sih caranya? Kemudian apa sih manfaatnya atau apa sih tujuan egg freezing? Egg freezing adalah suatu proses dalam program bayi tabung sebenarnya ya. Jadi kenapa sih sel telur itu dibekukan? Karena sel telur itu memang bisa dibekukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan mendapatkan sel telur yang cukup jumlahnya, kedua adalah untuk mendapatkan sel telur yang usianya masih baik, artinya sel telur yang tidak pada wanita yang usia-usia yang sudah cukup lanjut atau di atas 40 tahun. Kenapa? Karena memang sel telur yang atau wanita yang umurnya sudah di atas 35 tahun, di atas 40 tahun itu biasanya jumlah sel telurnya akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah kualitas sel telurnya juga akan menurun. Ya, risiko untuk terjadi masalah, terjadi kecacatan karena ada masalah pada kromosom sel telur pada wanita yang sudah lanjut ini menjadi kendala, menjadi masalah. Sehingga ada beberapa wanita atau beberapa ahli juga yang menyarankan untuk melakukan egg freezing. Tujuannya itu mendapatkan sel telur dengan jumlah dan kualitas yang terbaik atau yang optimal. Jadi biasanya antara umur-umur sekitar 25 sampai 35 tahun. Pertanyaan berikutnya, perlu nggak sih dilakukan egg freezing? Jadi keperluan untuk melakukan egg freezing ini sebenarnya ada beberapa macam tujuan. Pertama adalah untuk seorang wanita yang berisiko untuk terjadinya penurunan kualitas sel telur sebelum waktunya, ya, atau kita sebut sebagai premature ovarian failure. Ya, ini bisa terjadi pada wanita-wanita yang harus atau perlu menjalani terapi kemo, ya, atau kemoterapi. Di mana pemberian kemoterapi ini akan merusak sel-sel telur tadi ya, sehingga dia kualitasnya jumlahnya akan berkurang atau menurun. Sedangkan kemoterapi ini diperlukan. Jadi sebelum kemoterapi sel telurnya diambil dulu, dipanen dulu, kemudian sel telurnya disimpan, dibekukan. Sehingga nanti pada saat diperlukan bisa dicairkan, kemudian bisa dikawinkan dengan sperma dan bisa ditanamkan dalam rahim dan bisa menjadi bayi begitu. Nah, itu tujuannya ya. Jadi pertama yang memerlukan egg freezing itu adalah wanita-wanita yang memang ada risiko terjadi penurunan ovarium failure atau penurunan fungsi sel telur sebelum waktunya. Selain wanita mendapatkan kemoterapi, juga wanita-wanita yang punya masalah dengan endometriosis, ya, dengan kista endometriosis, di mana kalau ada kista endometriosis, biasanya jumlah sel telurnya, kualitas sel telurnya akan menurun, akan terganggu, sehingga atau perlu dilakukan tindakan pengangkatan kistanya, ya, supaya dia masih dapat sel telur bagus, maka biasanya akan diambil dulu telurnya, sel telurnya, kemudian disimpan, dibekukan, nanti dikawinkan atau diperlukan pada saat proses selanjutnya. Kemudian juga egg freezing biasanya dilakukan untuk wanita-wanita yang secara genetik memang jumlah sel telurnya sudah menurun pada usia yang masih belum atau tidak sesuai dengan usianya. Jadi terjadi penurunan jumlah sel telur yang dini ya, atau belum awal. Misalnya wanita usia 30 tahun, 35 tahun, tapi pada saat diperiksa ini cadangan sel telurnya ternyata seperti wanita usia 40 tahun ya, atau 45 tahun atau lebih. Jadi artinya terjadi pengurangan jumlah sel telur yang cukup signifikan ya, sehingga kalau ditunggu lagi atau dibiarkan terlalu lama maka akan semakin habis, akan semakin berkurang. Nah, sedangkan dia belum siap untuk menikah atau belum siap untuk hamil, sehingga sel telurnya itu ya di momen yang paling optimal tadi dilakukan pengambilan sel telur, kemudian dibekukan dan nanti dicairkan lagi apabila memang diperlukan. Dan kemudian yang ketiga, nah ini yang menjadi sebenarnya masih perdebatan pro kontra. Jadi pada wanita-wanita yang belum menikah, belum siap menikah, atau belum mendapatkan pasangan, wanita-wanita yang masih sibuk dengan karir, wanita masih terkendala dengan masalah pekerjaannya, masalah sekolahnya dan segala macam, sehingga dia perlu menanam atau menyimpan, membekukan sel telurnya di laboratorium, sehingga nanti pada saat dia sudah siap menikah, sudah mendapatkan pasangan, kemudian dia akan mencairkan sel telur tadi dan akan dikawinkan dengan sperma yang ada. Nah, ini masih pro kontra, karena tadi ya indikasinya lebih ke arah indikasi sosial ya. Banyak sebenarnya kendala atau hal yang perlu diceritakan atau perlu dijelaskan ya kepada wanita yang akan melakukan egg freezing tadi ya, yang indikasinya karena belum menikah, belum siap menikah, belum dapat pasangan, karena masalah kerja dan segala macam. Kenapa? Sebenarnya idealnya adalah wanita hamil itu di usia antara 20 sampai 35 tahun.
Pertama adalah selain kualitas sel telur tadi adalah kesehatan ibu pada saat hamil, kesehatan ibu pada saat persalinan, kesehatan ibu pada saat menyusui, kesehatan ibu nanti pada saat mengurus anaknya. Lucu dong kalau misalnya dia tanam telurnya atau ambil telurnya, simpan dibekukan pada usia 35 tahun, kemudian nanti baru siap menikah di umur 45 tahun ya, dimana ya fisiknya tentunya sudah berubah, kemudian secara kejiwaan juga semuanya akan berubah. Jadi ada risiko-risiko yang perlu dijelaskan ya, artinya risiko pada proses kehamilan, proses persalinan pada wanita yang memang usianya sudah cukup lanjut. Ya, jadi ini masih pro kontra. Buat Anda, nah coba dipertimbangkan kembali kalau Anda mau melakukan atau ada niatan untuk melakukan egg freezing. Kemudian juga perlu diperhatikan juga bagaimana sih cara egg freezing. Nah, ini banyak juga nih ya sahabat-sahabat berbagi yang bertanya, gimana sih cara egg freezing? Jadi ini merupakan bagian dari program bayi tabung ya. Jadi biasanya kita mulai startnya di hari kedua, hari ketiga mens, kemudian kita berikan penyuntikan ya, artinya obat penyubur supaya kita dapatkan sel telur yang cukup bagus, cukup banyak jumlahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengambilan sel telur ya, dan ini pengambilan ya tentunya untuk yang belum menikah kita tidak memungkinkan mengambil lewat vagina. Biasanya kita ada beberapa pilihan dengan mengambil lewat abdominal dengan teknik seperti laparoskopi ya, tapi kalau memang umum biasanya kita lakukan itu melalui vagina. Ini juga perlu dijelaskan ya, jadi kalau kita akan mengambil lewat vagina artinya harus menembus selaput darah sehingga dia keperawanannya akan terganggu begitu. Setelah diambil telurnya ya, kemudian disimpan dalam medium khusus, kemudian nanti dibekukan di suhu minus 196 derajat. Nah, disimpan dengan nitrogen cair. Nah, itu penyimpanannya tidak ada batasan waktu, bisa kapan saja, berapa lama saja. Ya, jadi itu disimpan, kemudian nanti pada saat mau dicairkan, kita lakukan vitrifikasi, kemudian ditemukan dengan sperma. Memang kalau penyimpanan dalam bentuk sel telur ini tidak lebih baik dibanding kalau kita menyimpan dalam bentuk embrio. Yang saya dapat info dari ahli embriologi, ya dia memang kualitasnya pada saat dicairkan dia akan menurun ya, sekitar 60-70%, tidak 100% lagi kualitasnya. Beda kalau embrio itu kualitasnya bisa 90-95% atau sampai lebih dari itu akan cukup baik ya, sehingga pada saat penyimpanan embrio itu akan lebih stabil dibanding penyimpanan dalam bentuk sel telur. Nah, pertanyaan berikutnya sering ditanyakan adalah mengenai biaya. Nah, mahal nggak sih? Ya, sebenarnya biayanya kurang lebih seperti proses bayi tabung ya. Jadi obat-obatannya ya itu tergantung berapa banyak obat diberikan, kemudian tindakan ovum pick up, kemudian nanti ada biaya untuk penyimpanan sel telur tadi di laboratorium ya. Nanti ada maintenance bulanannya ya, tahunannya dan segala macam itu ada biaya ya. Jadi biayanya memang kurang lebih ya mengikuti atau setara dengan biaya program bayi tabung. Ini sekali lagi, penyimpanan sel telur atau pembekuan sel telur ini perlu inform consent yang jelas, perlu plus minusnya, untung ruginya semuanya harus dijelaskan dan harus sudah difahami. Di Indonesia sudah banyak bisa menyimpankan ini, tapi sekali lagi Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, Perkumpulan Himpunan Fertilitas Indonesia ini masih menggodok undang-undangnya, peraturannya bagaimana untuk menyimpan yang indikasinya adalah indikasi sosial tadi. Kalau yang indikasi karena penyakit, indikasi karena memang genetik itu sudah bisa dilakukan, tapi untuk yang indikasi sosial ini memang masih perlu dibuatkan aturan-aturan yang jelas sehingga aman dan bagus untuk semuanya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan buat Anda. Mudah-mudahan Anda nggak bingung, dan sekali lagi jangan ikut-ikutan tren ya. Mentang-mentang ada artis kemudian melakukan egg freezing, saya juga mau egg freezing. Tetap sih secara reproduksi kita menyarankan wanita itu bereproduksi di usia-usia yang optimal, antara 20 tahun sampai 35 tahun itu yang optimal. Kalau memang Anda belum dapat pasangan, Anda sibuk dengan pekerjaan, coba dipertimbangkan kembali ya. Karena semuanya itu memang tergantung Anda, pilihan ada di tangan Anda. Ya, jadi sekali lagi ada teknologi yang bisa membantu itu, tapi juga harus dijelaskan juga aturan-aturannya, inform consent-nya, faktor-faktor hukum dan segala macamnya. Ya, perlu Anda diskusikan lebih dahulu sebelum Anda menyimpan sel telur. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.